Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Jagat Sultan Ketrisaka. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan naskah akademik saya mengenai perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Gagasan, cita atau ide negara hukum selain terkait dengan konsep Rechtsstaat dan the rule of law, juga berkaitan dengan konsep demokrasi. Kedua konsep tersebut adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan, yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Salah satu perwujudan konsep demokrasi yakni dengan memberikan wadah atas keterlibatan masyarakat dalam politik melalui pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Pemilihan umum merupakan peluang bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara dalam periode tertentu. Sedangkan pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari otonomi daerah yang secara langsung dianggap sebagai cara terbaik untuk menghidupkan demokrasi lokal. Pemilu dan pilkada secara fungsional bertujuan untuk menghasilkan kepemimpinan yang mendekati kehendak rakyat pada negara demokrasi guna melegitimasi kekuasaan. Pada proses pemilihan umum tidak lepas dari adanya sengketa, salah satunya adalah mengenai perselisihan hasil pemilihan umum yang merupakan perselisihan antara peserta pemilihan umum dan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum mengenai penetapan hasil perolehan suara pemilu secara nasional. Di Indonesia, terdapat pula sengketa pemilu yang tidak dikategorikan sebagai PHPU, yakni tindak pidana pemilu yang diselesaikan pada pengadilan umum, pelanggaran administrasi tata usaha yang diselesaikan oleh Bawaslu, dan pelanggaran etik penyelenggara pemilihan umum yang diselesaikan oleh DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sedangkan pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ketentuan mengenai kewenangan penyelesaian perselisihan tentang hasil pemilihan umum merujuk pada Mahkamah Konstitusi. Kewenangan untuk memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir dan bersifat final dalam perselisihan hasil pemilihan umum yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi secara lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Awalnya, Mahkamah Konstitusi hanya cukup menangani sengketa pemilu presiden dan DPR, DPD, dan DPRD untuk 5 tahun sekali. Sebab melalui putusan perkara nomor 97/PUU 11 tahun 2013, MK menyatakan tidak lagi berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pilkada. Putusan tersebut ditindaklanjuti dengan diciptakannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang yang mengadopsi sebuah badan peradilan khusus yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Namun, ketentuan pada pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan masih menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili selama peradilan khusus belum terbentuk. Banyaknya gugatan yang masuk akibat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang tidak serentak yang membuat Mahkamah Konstitusi disibukkan oleh perkara pemilu kada, dan sempitnya waktu sidang 14 hari membuat Mahkamah Konstitusi tidak dapat maksimal secara cermat memeriksa kasus sengketa pemilihan kepala daerah. Mengingat Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban lainnya pula seperti judicial review, dengan adanya problematika tersebut muncul gagasan untuk dibentuknya suatu badan maupun peradilan khusus pemilu untuk menyelesaikan sengketa pilkada serentak pada tahun 2024 yang lebih efisien. Badan Peradilan Khusus sebagaimana diamanatkan pasal 157 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sampai saat ini belum jelas bagaimana struktur dan mekanisme kerjanya.
Sekalipun sudah diatur, namun keberadaan badan peradilan khusus masih dalam bentuk wacana. Menilai adanya problematika tersebut, maka diperlukan adanya undang-undang yang mengatur terkait peradilan khusus guna menghindari kerancuan fungsi dan tumpang tindih kewenangan di lembaga terkait. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai naskah akademik tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Dalam naskah akademik yang saya susun, menginisiasi untuk membentuk suatu badan peradilan khusus yang dimaksud dalam pasal 157 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Dalam naskah akademik ini, sebagaimana naskah akademik pada umumnya, kita mulai dengan bab 1 tentang pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penyusunan, juga metode. Pada bab 2 tentang pembahasan, saya menggunakan kajian teoritis dan juga praktek empiris sebagaimana naskah akademik pada umumnya. Pada bab 3 mengenai analisis dan evaluasi peraturan perundang-undang terkait, saya evaluasi dan menganalisis dengan Undang-Undang Dasar, TAP MPR, dan juga Undang-Undang. Pada bab 4 tentang landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis, saya menjelaskan mengenai landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis mengenai perubahan daripada perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Pada kajian teoritis, saya menggunakan kajian teori berupa tentang otonomi daerah, yang membahas mengenai apa itu otonomi daerah, mengapa otonomi daerah itu perlu ditetapkan di Indonesia, juga membahas mengenai teori demokrasi dan juga kedaulatan rakyat sebagaimana disebutkan di awal, bahwasannya demokrasi dan juga kedaulatan rakyat itu berhubungan erat dengan pemilihan kepala daerah yang ada di kabupaten maupun kota maupun di daerah provinsi. Saya juga menggunakan landasan teori berupa prinsip-prinsip demokrasi mengenai apa yang harus ada dalam suatu negara demokrasi. Saya juga menggunakan teori tentang pemilihan. Apa itu pemilihan umum, apa itu pemilihan kepala daerah. Pemaknaan terhadap pemilihan umum terlebih dahulu harus dimaknai sebagai sistem demokrasi yang menjadi latar belakangnya. Kaitan antara keduanya yang sangat erat, yaitu berangkat dari pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Democracy is government of the people, by the people, and for the people. Makna tersebut mengandung arti bahwa kekuasaan tersebut berada pada tangan rakyat dan harus bertindak atas nama rakyat. Untuk itu, maka pemilu dijadikan cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, saya juga menggunakan landasan teori berupa sistem peradilan. Sistem peradilan dalam bahasa Inggris disebut juga dengan judiciary dan rechtspraak dalam bahasa Belanda. Sistem peradilan dalam landasan teori ini kami perlukan untuk membentuk mengenai peradilan khusus untuk memutus sengketa pemilihan kepala daerah. Maka kajian teoritis mengenai sistem peradilan perlu dimasukkan dalam naskah akademik ini. Adapun ruang lingkup materi muatan rancangan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah sebagai berikut. Terkait dengan keberadaan komitmen mengenai penguatan hak konstitusional supaya masyarakat terjamin akan hak politiknya, perlunya jaminan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah ditentukan dalam rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dengan menyesuaikan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Oleh karena itulah, penyusun naskah akademik mengusulkan perubahan pada pasal 157 sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut. Pasal 157 ayat 1, perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus. Ayat 2, Badan Peradilan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 selanjutnya disebut dengan Pengadilan Pemilihan Daerah. Pada ayat 3, Pengadilan Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri dari Pengadilan Tinggi Pemilihan Daerah dan Pengadilan Pemilihan Daerah.
Pada ayat 4, pengadilan tinggi pemilihan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan di daerah tingkat provinsi. Adapun pengadilan pemilihan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B berkedudukan di ibu kota madya dan atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan di daerah tingkat kota madya atau kabupaten. Pada rancangan undang-undang pada pasal 157 di sini penyusun jelas menginisiasi untuk membentuk suatu pengadilan tinggi pemilihan daerah yang berkedudukan di provinsi dan pengadilan pemilihan daerah yang berkedudukan di kabupaten atau kota. Pengadilan tinggi pemilihan daerah dan atau pengadilan pemilihan daerah dibentuk dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara membentuk Pengadilan Tinggi Pemilihan Daerah dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara membentuk Pengadilan Pemilihan Daerah. Kemudian Pengadilan Tinggi Pemilihan Daerah dan Pengadilan Pemilihan Daerah dibentuk paling lambat 30 hari sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional. Di sini jelas bahwa Pengadilan Tinggi Pemilihan Daerah dan Pengadilan Pemilihan Daerah harus dibentuk 30 hari sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional. Pengadilan Tinggi Pemilihan Daerah dan Pengadilan Pemilihan Daerah bersifat ad hoc, yakni sementara. Hakim ad hoc juga dapat diangkat pada Pengadilan Tinggi Pemilihan Daerah dan Pengadilan Pemilihan Daerah untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan dalam jangka waktu 15 hari kerja. Di sini jelas bahwasanya Pengadilan Tinggi Pemilihan Daerah maupun Pengadilan Pemilihan Daerah memiliki tupoksinya masing-masing. Jadi satu daerah memiliki satu pengadilan tinggi maupun satu pengadilan pemilihan yang memutus perselisihan dalam jangka waktu 15 hari. Dalam struktur penyusunan Pengadilan Tinggi Pemilihan Daerah dan juga Pengadilan Pemilihan Daerah yang bertugas sebagai pengadilan khusus menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah, di sini jelas bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang membentuk Pengadilan Tinggi Pemilihan Daerah dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membentuk Pengadilan Pemilihan Daerah. Peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi kepada Pengadilan Tinggi Pemilihan Daerah yang yurisdiksinya merupakan di daerah provinsi. Peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten atau Kota kepada Pengadilan Pemilihan Daerah yang yurisdiksinya berada di kabupaten atau kota. Putusan Pengadilan Tinggi Pemilihan Daerah atau Pengadilan Pemilihan Daerah bersifat final dan mengikat. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Pemilihan Daerah atau Pengadilan Pemilihan Daerah. Pengadilan Tinggi Pemilihan Daerah dan Pengadilan Pemilihan Daerah dibubarkan dalam jangka waktu 30 hari sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota. Pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota dilakukan untuk memperoleh kepala daerah secara definitif untuk dapat membuat kebijakan strategis. Regulasi yang mengatur mengenai pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Dalam pemilihan kepala daerah seringkali ditemui perselisihan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan mengenai Badan Peradilan Khusus untuk memutus sengketa pemilihan. Namun Badan Peradilan Khusus hingga kini belum jelas dibentuk kedudukan, fungsi, tugas, dan otoritasnya untuk dapat memutus sengketa pemilihan kepala daerah. Oleh karena itulah penyusun naskah akademik menginisiasi untuk membentuk Badan Peradilan Khusus dalam suatu rancangan undang-undang yang baru tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.